Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 44. Tetapi tiba-tiba wajahnya menjadi pucat. Dengan suara gemetar ia berkata, Tetapi bukankah ia terikat di pohon itu? Ya, seingatku ia terikat di pohon itu. Tetapi apakah kedua orang itu sudah kau singkirkan? Tidak. Aku sama sekali tidak berbuat apa-apa. Lalu, semalam, orang itu menjadi gemetar. Katanya terbata-bata. Tetapi ia sudah tidak ada lagi. Keduanya telah hilang. Hilang? Bagaimana mungkin hilang? Hilang, ya, hilang. Suaranya semakin parau dan tubuhnya menjadi semakin gemetar. Sejenak kedua prajurit yang datang kemudian itu berdiri mematung memandangi prajurit yang ketakutan itu. Apa kata Senapati nanti kalau benar-benar kedua orang itu hilang? Kenapa kau biarkan mereka lari? Aku. Prajurit itu tidak meneruskannya. Namun ternyata prajurit yang seorang lagi tidak dapat menahan tertawanya, sehingga ia memutar tubuhnya membelakangi prajurit yang ketakutan itu. Bagaimana bisa hilang? Bertanya yang seorang. Prajurit yang ketakutan itu menjadi heran. Bahkan kemudian ia bertanya. Kenapa kau tertawa, Apakah yang lucu bagimu? Kau masih saja suka berkelakar, jawab prajurit yang tertawa itu di sela-sela suara tertawanya. Dalam keadaan yang begini tegang, kau masih dapat membuat kami kecemasan. Nah, di mana keduanya? Prajurit itu menjadi semakin bingung, sedang prajurit yang datang kemudian itu masih juga tertawa. Bahkan kemudian kedua-duanya. Gila. Kenapa kalian tertawa? Apa yang sudah terjadi? Kedua tawananmu memang hilang. Kemana? Apakah kalian tahu? Ia berhenti sejenak. Lalu. Kalian pasti tahu. Kalian pasti sekedar memperolok-olokkan aku. Kedua kawannya itu tertawa semakin keras. Gila. Gila sekali. Kalian menghina aku, Di mana keduanya? Aku tidak senang bergurau dengan cara yang kasar ini. Aku tidak mau. Aku akan melaporkannya kepada Senapati bahwa kau sudah menghina aku. Menakut-nakuti aku dan membuat aku hampir pingsan. Apakah yang akan kau laporkan? Bertanya salah seorang dari kedua prajurit itu. Kalian tidak sekedar bergurau. Tetapi kalian dapat membuat aku pingsan, bahkan mati ketakutan. Kedua prajurit itu justru tertawa semakin keras mendengar kata-kata itu. Sehingga tubuh mereka berguncang-guncang. Salah seorang dari mereka berkata, Bukankah kau seorang prajurit? Kenapa begitu mudahnya pingsan dan bahkan mati? Aku tidak mau bergurau lagi. Aku akan melaporkannya kepada Senapati bahwa kalian telah membuat aku sakit hati. Jantungku terasa berdentangan dan nafasku semakin berdebar-debar. Kau akan melaporkannya? Tentu. Dan kalian berdua akan dihukum. Apa yang akan kau laporkan? Kalian telah berbuat berlebih-lebihan. Kalian telah mengejutkan aku. Selagi aku tertidur, tawanan itu sudah kalian singkirkan. Kemudian kalian pura-pura akan mengambilnya. Oh, itulah laporanmu? Lengkap sekali. Tawanan itu diambil tanpa kau ketahui, sebelum kami kejutkan. Kenapa kau tidak mengetahui bahwa tawanan itu sudah diambil? Prajurit itu mengerutkan keningnya. Kenapa, Kau harus melaporkannya selengkapnya. Prajurit itu menggigit bibirnya. Kenapa? Aku tertidur, jawab prajurit itu. Dan kau akan melaporkan kepada Senapati, bahwa kau tertidur selagi kau menjaga tawanan yang kita anggap sangat penting ini. Oh. Begitu? Aku akan bangga melihat seorang kawanku melaporkan dirinya sendiri yang tertidur selagi menjaga dua orang tawanan terpenting. Ah, desah prajurit itu. Kenapa? Mari, aku antarkan kau melaporkan kami berdua dan kau sendiri. Ah. Rumah? Kenapa? Prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jangan bergurau lagi. Aku akan benar-benar menjadi mati ketakutan. Ternyata aku tidak dapat melaporkan kalian. Kedua kawan-kawannya itu tertawa. Salah seorang bertanya,
Jadi? Ah, sudahlah. Kita susul orang-orang yang telah mencuri tawananku. Kedua kawannya masih tertawa terus. Bahkan prajurit itu pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Kali ini aku kalah. Tetapi awas, lain kali aku pasti akan membalas." Demikianlah maka mereka pun segera menyusul kawan-kawannya yang telah lebih dahulu membawa tawanan itu. Ketika ketiganya berhasil menyusul kawan-kawannya, maka hampir bersamaan prajurit-prajurit itu tertawa tertahan. Hanya kedua tawanan itulah yang mengumpat-umpat di dalam hati. Demikianlah maka kedua tawanan itu pun segera dihadapkan kepada senapati prajurit Singasari itu. Tetapi ternyata mereka tidak hanya berdua. Beberapa orang tawanan yang lain telah berada di rumah yang semula dipergunakan oleh pimpinan perampok yang tinggal di padukuhan itu. Tetapi di dalam pembicaraan di antara prajurit Singasari, maka hanya dua orang itulah yang akan mereka bawa kembali ke Singasari. Yang lain, perampok-perampok kecil yang tidak banyak mengetahui tentang pekerjaan mereka yang sebenarnya tidak perlu dibawa ke istana. Tetapi mereka hanya cukup mendapat peringatan keras. Kalau kalian masih melakukan kejahatan, dimanapun juga di wilayah Singasari, maka kalian pasti akan dihukum picis. Kulit kalian akan dikupas oleh setiap orang yang lewat, sementara kalian diikat di alun-alun Singasari. Anak-anak akan meneteskan air belimbing dan garam, bahkan asam di luka-luka kalian. Apakah kalian mengerti? Para perampok itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara ini beberapa orang kawan kalian berhasil lolos, selain yang terbunuh. Kalau kalian bertemu dengan mereka, beritahukan kepada mereka, agar mereka menghentikan kegiatan mereka. Beberapa pekan lagi, pasukan Singasari yang lebih besar akan datang, dan akan tinggal di daerah ini untuk beberapa bulan lamanya. Merekalah yang akan menentukan sikap terhadap kalian kelak sesuai dengan perkembangan tata hidup kalian sepeninggal kami. Para perampok itu hanya menundukkan kepalanya saja. Kalian yang tidak kena cederalah yang harus memelihara kawan-kawan kalian yang luka. Ingat, pengampunan ini hanya berlaku satu kali. Pengampunan yang diberikan oleh putra mahkota yang ada di antara kita sekarang atas nama Sri Rajasa. Beruntunglah kalian bahwa putra mahkota berkenan berlaku belas kasihan. Kalau tidak, atau seandainya kami tidak beserta putra mahkota, maka bukanlah hak dan wewenang kami untuk memaafkan kalian. Kalian semua pasti akan dihukum mati di regol padukuhan ini. Sejenak para perampok itu mengangkat wajah mereka. Sekilas mereka menatap wajah putra mahkota. Namun mereka pun kemudian menundukkan wajah mereka kembali. Tetapi yang dua orang ini, kawan-kawan Kiai Kisi, bahkan mungkin keduanya adalah muridnya, akan kami bawa menghadap Sri Rajasa. Sri Rajasalah yang akan memutuskan hukuman buat mereka. Apakah hukuman itu ringan atau berat, entahlah, semuanya akan tergantung dari peranan apakah yang dilakukannya di samping Kiai Kisi. Tidak seorang pun yang menyahut. Tawanan-tawanan itu merasakan sesuatu yang aneh di dalam diri mereka. Mereka tidak mengerti kenapa mereka tidak dibunuh saja. Atau barangkali inilah yang disebut peradaban yang baik. Bahwa prajurit-prajurit Singasari tidak sekedar membunuh apabila ia dapat melakukannya. Tetapi ternyata perlakuan yang terasa asing bagi mereka itu telah menumbuhkan sesuatu yang lain pula di dalam hati mereka. Bayangan yang kelam dari hidup dan kehidupan manusia, yang selama ini membalut hatinya, perlahan-lahan seperti tersingkap. Ternyata di luar dunianya yang hitam kelam ada juga cahaya yang cerah memancari hatinya di dalam keadaan yang hampir tidak berpengharapan untuk dapat hidup terus. Karena itu, sesuatu telah bergetar di dalam hati mereka ketika mereka mendengar Senapati Singasari itu berkata kemudian, "Kalau kalian benar-benar berhasrat untuk memperbaiki cara hidup kalian, kalian masih belum terlambat. Di sekitar padukuhan ini terdapat tanah yang cukup subur. Selama ini padukuhan yang telah kalian rampas dan kalian duduki ini sekedar menjadi sarang kalian. Mungkin di padukuhan ini tersimpan harta benda yang selama ini kalian kumpulkan selama kalian bertualang sebagai perampok. Tetapi untuk seterusnya kalian akan tetap tinggal di padukuhan sebagai orang-orang yang hidup wajar. Kalian dapat membuka tanah pertanian yang selama ini kalian biarkan menjadi padang ilalang dan pohon-pohon perdu. Kalian dapat memperbaiki parit dan saluran-saluran air. Kalian dapat menanam bermacam tanaman yang akan menghasilkan makan buat kalian." Para perampok itu merasa seakan-akan ia mendengar sesuatu yang aneh di telinga mereka. Mereka selama ini sama sekali tidak pernah berpikir untuk mempergunakan perkakas pertanian dan membenamkan kaki-kakinya ke dalam lumpur.
Mereka selama ini lebih senang membenamkan ujung pedang ke dalam dada lawan-lawannya atau orang-orang yang tidak mau memberikan barang miliknya. Tetapi kini ia mendengar bahwa mereka pun dapat turun ke dalam lumpur untuk bercocok tanam. Mungkin kalian tidak akan mendapatkan harta benda sebanyak yang kalian dapatkan selama ini. Mungkin kalian hanya sekedar mendapatkan kebutuhan makan dan pakaian. Tetapi hidup demikian agaknya lebih baik daripada bertualang seperti yang kalian lakukan selama ini. Meskipun tidak ada jawaban, tetapi tanpa mereka sadari, para tawanan itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Besok kami akan kembali ke Singasari. Aku serahkan persoalan kawan-kawanmu yang terluka dan terbunuh kepada kalian. Demikianlah, maka di keesokan harinya, prajurit-prajurit Singasari telah siap meninggalkan padukuhan kecil dan terpencil itu. Mereka tidak memerlukan apapun juga selain sekedar bahan makanan untuk bekal di perjalanan mereka. Namun sekali lagi mereka berpesan bahwa pasukan Singasari yang lebih besar akan datang setiap saat. Apa yang akan mereka perbuat atas kalian, tergantung atas tingkah laku kalian kemudian. Kalian dapat saja lari, atau bersembunyi sambil meneruskan petualangan kalian. Tetapi ingat, pengampunan yang diberikan kepada kalian hanyalah satu kali. Kali ini. Para tawanan yang ternyata telah dibebaskan itu menganggukkan kepalanya. Namun di saat pasukan Singasari meninggalkan padukuhan itu, mereka masih memberikan suatu ciri khusus bagi para tawanan itu dengan menggoreskan ujung duri cangkring di pundak masing-masing, sehingga menimbulkan luka berdarah. Luka itu tidak dalam dan tidak berbahaya. Besok atau lusa luka itu akan sembuh. Tetapi bekas luka itu masih akan tetap tampak di pundak kalian. Apakah kalian tahu maksudnya? Bertanya senapati itu. Orang-orang itu tidak menyahut. Mereka hanya memandang luka di pundak masing-masing sejenak, lalu memandang senapati itu dengan herannya. Kami telah meninggalkan tanda di pundak kalian. Di saat lain, apabila kami menangkap seorang penjahat yang mempunyai ciri di pundaknya, ia tidak akan dapat ingkar bahwa ia pernah mendapat satu kali pengampunan. Dengan demikian, maka hukuman baginya akan dapat segera ditentukan. Wajah para tawanan yang akan ditinggalkan itu menjadi tegang sejenak. Tetapi mereka pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Mereka tidak dapat ingkar dari kenyataan itu, bahwa memang mereka pernah mendapat pengampunan satu kali. Luka kecil di pundaknya itu menjadi saksi untuk sepanjang umurnya, karena luka kecil itu memang tidak akan dapat terhapus meskipun mereka berusaha mengelupas kulitnya. Sejenak kemudian, setelah semuanya selesai, maka para prajurit Singasari itu pun mulai meninggalkan padukuhan terpencil itu dengan membawa 2 orang tawanan terpenting. Sekali-sekali mereka masih berpaling. Dilihatnya beberapa orang berdiri termangu-mangu di regol padukuhan. Senapati Singasari, yang terakhir meninggalkan padukuhan itu berpesan. Ada beberapa orang kawan-kawanmu yang lari. Mungkin mereka pada suatu saat akan kembali. Nah, terserah, apa yang akan kalian lakukan. Tetapi lebih baik apabila kalian minta mereka mengikuti jejakmu. Lalu kalian dapat membuat tanda serupa di pundak mereka. Kalau tidak, atau bahkan mereka akan merampas harta yang pasti kalian sembunyikan, kalian adalah laki-laki yang pernah menggenggam senjata. Tetapi kali ini untuk tujuan yang sebaliknya. Kalau tujuan itu kau yakini, maka kau pun akan mempertaruhkan nyawa kalian seperti di saat-saat kalian masih menjadi perampok yang mengetuk setiap pintu rumah orang-orang berada. Orang-orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka mengerti apa yang harus mereka kerjakan apabila kawan-kawan mereka yang berhasil lolos itu kembali lagi. Sejenak kemudian prajurit-prajurit Singasari itu telah menjadi semakin jauh. Mereka telah mulai dengan perjalanan mereka yang sulit, seperti di saat mereka berangkat. Mereka harus menuruni jurang dan memanjat tebing yang curam. Tetapi kini mereka mempunyai kelebihan waktu. Kalau mereka ingin sampai di Singasari tepat menurut rencana, maka mereka mempunyai persediaan waktu 1 hari 1 malam. Hari mereka kembali ke Singasari, sebenarnya adalah hari yang akan mereka pergunakan untuk menyerang. Tetapi mereka menyerang di malam hari, sehingga siang itu, perjalanan mereka telah dapat mereka mulai. Kita tidak akan berjalan secepat di saat kita berangkat, berkata Senapati Singasari. Kita akan berjalan sejauh dapat kita capai hari ini. Kita akan beristirahat kalau kita sudah lelah, karena hari ini seharusnya kita masih bertempur. Sebenarnya bahwa pasukan Singasari itu tidak dapat berjalan secepat saat mereka berangkat, karena ada di antara mereka yang terluka di saat-saat mereka bertempur melawan para perampok.
Tetapi kedatangan para prajurit yang tiba-tiba itu telah banyak memberikan pengaruh, karena perlawanan para perampok, kecuali yang berada di Regol, tidak terasa begitu berat. Tetapi karena kelebihan yang satu hari itu, memungkinkan para prajurit Singasari datang ke pusat pemerintahan tepat di malam yang direncanakan. Meskipun jauh malam, tetapi mereka memasuki kota dengan dada yang tengadah. Bahwa mereka telah dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya seperti rencana yang seakan-akan tidak mungkin dilakukan oleh sepasukan prajurit yang manapun juga. Kedatangan pasukan kecil itu ternyata telah mengejutkan seisi kota. Prajurit di gardu-gardu perondaan menyambut mereka dengan heran, tetapi juga bangga. Betapa lelahnya, prajurit itu berjalan terus menuju ke gerbang istana. Mereka harus menyampaikan laporan mereka langsung kepada Panglima Prajurit Singasari dan kepada Sri Rajasa. Terlebih-lebih karena di antara pasukan itu terdapat putra mahkota. Namun agaknya Panglima dan Sri Rajasa sudah tidur nyenyak, sehingga tidak seorang pun yang berani membangunkannya. Dengan demikian maka baru esok harinya, keduanya akan sempat melaporkan diri atas hasil perjalanan mereka. Tetapi mereka kini telah berada di istana. Mereka dapat menitipkan tawanan mereka. Dan tidak seperti di malam sebelumnya, pasukan kecil itu harus mengatur penjagaan di tengah-tengah hutan, tetapi malam ini mereka begitu saja menjatuhkan diri dan tidur silang-menyilang di halaman belakang istana. Para prajurit pengawal istana yang sedang meronda dan bertugas di istana menggeleng-gelengkan kepala. Mereka mengerti betapa lelahnya prajurit-prajurit yang baru datang itu. Mereka pun tahu bahwa tugas yang telah dilakukan itu hampir tidak mungkin. Karena itulah, maka meskipun mereka telah tidur nyenyak begitu mereka menjatuhkan diri, beberapa orang mulai menyalakan api di dapur untuk menyediakan makan buat mereka. Beberapa orang yang lain membantu para prajurit yang terluka dan tidak dapat segera tidur nyenyak seperti kawan-kawan mereka. Menjelang dini hari prajurit-prajurit itu terkejut ketika mereka dibangunkan. Bahkan ada di antara mereka yang meloncat berdiri sambil meraba hulu pedang. Namun mereka pun kemudian sadar bahwa mereka telah berada di halaman istana Singasari, sehingga sambil menarik nafas dalam-dalam, tangan angan itu pun segera terkulai dengan lemahnya. "Kenapa kami dibangunkan?" bertanya Senapati. "Di dapur, ternyata telah disediakan makan buat kalian. Kami menduga bahwa kalian pasti lapar setelah perjalanan yang jauh dan sulit," jawab seorang prajurit pengawal. Oh, Senapati itu pun kemudian berpaling dan memandang wajah-wajah yang tiba-tiba menjadi cerah. "Ya, kami kelaparan," berkata seorang prajurit muda. "Pergilah ke dapur." "Itu sudah diambil?" Prajurit-prajurit itu pun kemudian pergi ke dapur mendahului seperti kanak-anak menyongsong oleh-oleh ibunya yang pulang dari pasar. "Kedua tawanan itu pun pasti lapar pula," berkata Senapati itu. "Berilah mereka makan. Tetapi hati-hati. Mereka adalah orang-orang yang berbahaya." "Baiklah," sahut prajurit pengawal istana. Demikianlah maka para prajurit, termasuk putra mahkota yang masih harus berada di pasukannya itu, makan bersama-sama di dapur. Nasi hangat dengan sepotong daging membuat nafsu mereka melonjak-lonjak. Serunding kelapa dan jangan asam. Alangkah nikmatnya. Setelah mereka menempuh perjalanan yang berat, makan seadanya dan dingin malam yang serasa menusuk tulang, mereka mendapatkan makan nasi putih yang hangat. Ternyata setelah makan sekenyang-kenyangnya, justru mereka sudah tidak dapat tidur lagi. Sebentar lagi langit di timur mulai semburat merah. Sebentar lagi mereka harus melaporkan kehadiran mereka kepada Panglima dan Sri Rajasa. Karena itu, maka seorang demi seorang, mereka pun mulai mandi dan berganti pakaian yang paling bersih yang ada pada mereka, karena mereka tidak sempat mengambilnya pulang ke rumah masing-masing. Tetapi sebagai prajurit yang baru pulang dari medan, keadaan pakaian mereka yang kotor tidak akan membuat Panglima dan Sri Rajasa marah. "Ternyata putra mahkota masih juga segar bugar," desis seorang prajurit pengawal. "Apakah Tuanku Anusapati juga berhasil mencapai tempat yang dituju atau sekedar berhenti di tengah jalan?" dititipkan kepada seseorang dengan pengawalan, bertanya yang lain. Kawannya menggelengkan kepalanya. "Aku dengar perjalanan ini adalah perjalanan yang berat." Justru baru perjalanannya. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan lawan. Ternyata pasukan ini kembali dengan selamat dan utuh. Hanya beberapa saja di antara mereka terluka. Luka-luka ringan. Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Tampaknya pasukan kecil itu memang mutlak berhasil.
Bukan saja mereka kembali utuh, katanya kemudian. Bahkan tepat dalam waktu yang direncanakan. Dan mereka tidak sekedar berbuat untuk memenuhi perintah, tetapi mereka berhasil membawa 2 orang tawanan pula. Kalau perjalanan mereka tidak mutlak berhasil, mereka tidak akan membawa tawanan hidup. Prajurit-prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Prajurit-prajurit pengawal adalah prajurit-prajurit pilihan. Tetapi mereka kagum melihat hasil yang dapat dicapai oleh pasukan kecil itu. Apalagi di dalamnya terdapat putra mahkota yang baru pertama kali mengalami perjalanan yang langsung merupakan perjalanan yang berat. Tetapi pimpinan pemerintahan Singasari bersepakat menyebut perjalanan ini sebagai perjalanan pendahuluan dan latihan bagi Anusapati. Dengan demikian maka di saat-saat yang lain Anusapati harus menempuh perjalanan yang lebih berat lagi. Demikianlah, maka ketika Panglima Prajurit Singasari telah hadir di istana beserta para panglima yang lain, Panglima pasukan pengawal, pelayan dalam dan para senapati tertinggi, maka seorang prajurit penghubung telah menyampaikan berita kedatangan pasukan kecil yang mendapat tugas untuk menumpas segerombolan perampok, yang juga menjadi sarana pendadaran putra mahkota. Mereka telah datang, bertanya Panglima Prajurit Singasari. Ya, mereka telah datang. Panglima itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tepat seperti waktu diperhitungkan, berkata Panglima itu. Benar-benar suatu perjalanan yang baik. Tetapi apakah hasilnya juga baik? Menurut pendengaran kami, para pengawal, perjalanan itu berhasil baik. Panglima itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, suruhlah mereka menunggu. Nanti, apabila Sri Rajasa telah hadir di paseban mereka akan kami beritahukan. Senapati pasukan itu akan dipanggil menghadap. Prajurit penghubung dari pasukan pengawal itu pun kemudian meninggalkan paseban yang semakin lama menjadi semakin banyak dihadiri oleh para pembesar dan pemimpin Singasari, bukan saja pimpinan pasukan-pasukan bersenjata, tetapi juga pimpinan pemerintahan dan para penasehat. Sejenak kemudian, maka Sri Rajasa pun telah hadir pula di paseban. Seperti paseban yang diselenggarakan pada saat-saat tertentu, mereka akan membicarakan masalah pemerintahan sehari-hari. Hanya apabila Singasari menghadapi masalah khusus, maka Sri Rajasa kadang-kadang mengadakan paseban khusus, bahkan paseban agung. Namun kadang-kadang Sri Rajasa pun mengambil keputusan sendiri. Dan tidak seorang pun yang berani mempersoalkannya, meskipun seandainya mereka tidak sependapat. Demikianlah pada hari itu, Sri Rajasa telah memanggil para pembantunya untuk suatu pembicaraan yang tidak mempunyai persoalan-persoalan khusus. Dalam kesempatan yang demikian kadang-kadang Sri Rajasa memberikan penilaian kepada para panglima, senapati dan para pemimpin pemerintahan yang lain. Kini, di dalam persidangan itu, Panglima Prajurit Singasari menyampaikan berita bahwa pasukan kecil yang membawa serta putra mahkota itu telah datang. Bagaimana dengan mereka? Bertanya Sri Rajasa. Mereka masih menunggu. Hamba belum memanggil senapatinya, karena hamba menunggu perintah tuanku. Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, bawa ia kemari. Aku tidak mempunyai persoalan yang penting saat ini. Kehadirannya dapat dijadikan bahan pembicaraan kita. Baik mengenai pasukan itu beserta senapatinya, maupun mengenai Anusapati. Panglima itu pun kemudian memerintahkan seorang prajurit memanggil senapati pasukan kecil itu bersama putra mahkota, untuk menghadap di paseban. Dengan kepala tunduk senapati pasukan kecil itu bersama Anusapati duduk di paseban, di antara para pemimpin pemerintahan dan para panglima serta senapati-senapati besar yang mempunyai pasukan tidak hanya sekelompok kecil, tetapi segelar sepapan. Ceritakan, apa yang telah kau lakukan, berkata Sri Rajasa. Senapati itu menjadi berdebar-debar. Tiba-tiba saja ia merasa terlampau kecil di paseban itu. Namun demikian, dengan suara yang bergetar ia mencoba menceritakan apa yang sudah dilakukannya. Sejak pasukan kecilnya berangkat, sehingga semalam saat mereka datang kembali memasuki kota Singasari dengan membawa 2 orang tawanan yang terpenting. Semua orang di dalam paseban itu mendengarkannya dengan saksama. Tidak ada sepatah kata pun yang tidak mendapat perhatian para pemimpin Singasari itu. Ternyata beberapa orang di antara mereka menjadi berdebar-debar. Mereka menyesal bahwa hal itu telah terjadi atas putra mahkota. Untunglah bahwa ia tidak mengalami sesuatu. Ternyata ia masih dapat menghadiri sidang di paseban itu. Sri Rajasa sendiri mengangguk-anggukkan kepalanya sambil mengerutkan keningnya.
Setelah Senapati itu selesai dengan ceriteranya, maka Sri Rajasa pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ternyata perjalanan itu cukup berat. Apalagi secara kebetulan, orang yang bernama Kiai Kisi itu ada di padukuhan yang kalian datangi. Untunglah secara kebetulan pula ada orang lain yang merasa mempunyai persoalan dengan Kiai Kisi dan membunuhnya pula. Ampun tuanku, sahut Senapati itu. Mungkin juga bukan suatu kebetulan karena ternyata bahwa para penjahat itu sudah mengetahui bahwa pasukan Singasari akan datang. Kata-kata Senapati itu ternyata telah mengejutkan hampir semua orang yang ada di dalam paseban itu. Hampir berbareng mereka berpaling memandang kepada pemimpin pasukan kecil yang membawa putra mahkota ke dalam tugasnya yang pertama. Sri Rajasa yang duduk di singgasananya pun terkejut pula. Bahkan dengan serta-merta ia bertanya, bagaimana kau dapat mengetahui bahwa kedatanganmu telah ditunggu oleh para perampok itu, bahkan bukan suatu kebetulan bahwa Kiai Kisi ada di tempat itu pula? Ampun tuanku. Hamba mendengar percakapan mereka, jawab Senapati itu. Ketika hamba mulai menyerang, hamba telah mendahului pasukan hamba dan bersembunyi di belakang sebuah rumah yang dipergunakan oleh para penjahat itu. Ternyata bahwa mereka sudah membicarakan akan kedatangan pasukan Singasari di padukuhan itu. Tentu mereka akan mempersiapkan diri menjelang fajar karena sesuai dengan rencana kami saat itu, pasukan kecil kami harus menyerang pada hari yang mereka katakan itu pula. Tetapi karena peristiwa yang kebetulan terjadi, seseorang yang tidak kami kenal membunuh Kiai Kisi, maka kami telah mengajukan rencana kami, dan menyerang di malam hari, sebelum mereka mengetahui bahwa Kiai Kisi sudah terbunuh. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Sejenak dipandanginya Senapati yang menundukkan wajahnya itu. Kemudian tatapan matanya yang tajam beredar dari satu wajah ke wajah yang lain. Tetapi yang dilihatnya adalah wajah-wajah yang dibayangi oleh keheranan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi, desis Sri Rajasa. Tidak ada orang lain yang mengetahui rencana itu, selain orang-orang di dalam istana ini. Senapati itu tidak menjawab. Jika kata-katamu benar Senapati, maka itu akan berarti ada pengkhianatan di dalam ruang ini di saat-saat kalian akan berangkat. Tidak ada sumber lain dari kita semuanya. Pasukan kecil itu merupakan rahasia bagi kita semua. Apalagi di dalamnya ada putra mahkota. Prajurit-prajurit Singasari mengetahui itu, tepat pada saat kalian berangkat. Seandainya ada di antara mereka yang berkhianat, maka kedatangan pengkhianat itu atau salah seorang penghubungnya tidak akan terpaut banyak dari kedatanganmu di sana. Tentu mereka tidak akan sempat mengundang orang yang kau sebut bernama Kiai Kisi itu. Sedang orang yang mengetahui sebelumnya selain kita, kau adalah prajurit-prajurit Sandi yang berangkat lebih dahulu daripadamu. Nah, apakah kau mencurigai prajurit Sandi itu? Tidak tuanku. Hamba tidak mencurigainya. Mereka adalah prajurit-prajurit yang dapat dipercaya. Kalau begitu, kau mencurigai salah seorang dari kami. Pertanyaan itu memang mengejutkan. Sejenak Senopati itu termangu-mangu. Namun kemudian dengan suara tergagap ia berkata, tidak tuanku. Bukan maksud hamba mencurigai seseorang. Tetapi hamba sekedar menjadi heran, kenapa mereka dapat mengetahui saat-saat kedatangan kami. Bahkan di dalam itu mereka masih sempat mengadakan bujana makan dan minum di dalam padepokan mereka, menjelang kedatangan kami menurut rencana yang sudah kami tentukan sebelumnya. Jadi, kenapa mereka mengetahui? Tentu ada kecurigaan bahwa seseorang telah membocorkan rahasia. Dan kau tidak mencurigai kedua prajurit Sandi itu. Jadi bagaimana kau mengelak, bahwa kau telah mencurigai satu atau dua orang di antara kami? Tuanku, hamba percaya bahwa ada seseorang yang mempunyai panggraita yang tajam, yang seakan-akan mengetahui apa yang akan terjadi. Mungkin ada di antara mereka yang mempunyai ketajaman panggraita semacam itu, sehingga mereka melihat rencana yang kami rahasiakan di dalam hati kami. Tetapi kenapa mereka tidak mengetahui kehadiran pasukanmu yang sebenarnya? Hal itu terjadi dengan tiba-tiba, justru di luar rencana yang meskipun sekedar tersimpan di hati kami. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, kita harus menemukan pemecahan. Aku akan mencari jalan, melihat apakah ada pengkhianatan itu, atau karena kecerobohanmu sehingga petugas-tugas Sandi merekalah yang telah melihat kehadiranmu di sekitar sarang mereka, sehingga mereka pun langsung dapat menduga, bahwa kalian akan menyerang mereka. Menurut perhitungan mereka kalian pasti akan menyerang di siang hari,
karena kalian tidak mengetahui dengan baik keadaan medan yang akan kalian tempuh. Sedang kehadiran Kiai Kisi itu pun hanyalah kebetulan saja seperti kehadiran orang yang mendendamnya itu. Senapati itu tidak menjawab. Kepalanya hanya tertunduk dalam-dalam meskipun ia tidak membenarkan dugaan itu. Namun kemudian ia berkata tanpa menjawab kata-kata Sri Rajasa. Ampun tuanku. Hamba telah membawa 2 orang tawanan kawan Kiai Kisi. Mungkin mereka dapat menolong memberikan penjelasan apa yang telah terjadi sebenarnya, dan kenapa Kiai Kisi telah berada di tempat itu, tepat pada saat ia diperlukan, di luar peristiwa yang tidak mereka duga-duga, bahwa hadir seseorang yang bahkan kemudian membunuhnya. Kau bawa tawanan itu? Hamba tuanku. Hamba membawanya. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak ia berpikir. Namun kemudian ia berkata, baiklah. Nanti aku akan memeriksanya. Aku akan memanggilnya dan memaksa untuk mengatakan apa yang mereka ketahui tentang Kiai Kisi, dan tentang pengetahuan mereka akan kedatangan pasukanmu. Senapati itu mengangguk dalam-dalam. Ia dapat mengerti bahwa tidak mungkin untuk memeriksa tawanan di dalam paseban semacam ini. Tentu Sri Rajasa akan memanggilnya di dalam ruangan yang khusus, sehingga pemeriksaan dapat berlangsung dengan saksama. Karena itu, senapati pasukan kecil itu tidak berkata apapun lagi. Ia hanya menundukkan kepalanya sambil berdiam diri. Sekali ia mencoba memandang Anusapati, tetapi putra mahkota itu pun hanya menundukkan kepalanya pula. Dalam pada itu, tiba-tiba saja tanpa diduganya, Sri Rajasa bertanya. Apakah kau sudah bertanya sesuatu kepada kedua tawanan itu? Senapati itu mengangkat wajahnya sesaat. Namun kemudian sambil menunduk kembali ia berkata, ampun tuanku. Hamba sudah mencoba mengajukan beberapa pertanyaan. Tetapi keduanya agaknya benar-benar seorang pembantu yang baik, atau murid yang baik bagi Kiai Kisi, karena keduanya sama sekali tidak mau menjawab setiap pertanyaan. Hamba sama sekali tidak dapat memaksa mereka untuk berkata apapun juga, karena mereka masih akan hamba bawa menempuh perjalanan yang jauh. Sri Rajasa mengangguk-angguk. Kemudian katanya, baiklah. Aku sendirilah yang akan menanganinya. Kalau benar yang terjadi adalah suatu pengkhianatan, maka aku akan meneruskan pengkhianatan itu. Tetapi kalau yang terjadi adalah kesalahanmu sehingga kehadiranmu sudah diketahui lebih dahulu oleh petugas-tugas sandi para perampok itu, maka kau akan mendapat hukuman, karena di dalam pasukanmu terdapat putra mahkota. Sadar atau tidak sadar, kelengahan yang demikian dapat membahayakan jiwa putra mahkota. Senapati itu mengangkat kepalanya sejenak. Tetapi sekali lagi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Baiklah, berkata Sri Rajasa kemudian. Kalian berdua boleh meninggalkan paseban. Kami akan berbincang dengan para senapati tertinggi dan para pemimpin pemerintahan serta para panglima. Senapati bersama putra mahkota itu pun meninggalkan paseban. Ketika mereka berada di halaman, mereka berpandangan sejenak. Tetapi kata-kata yang akan terucapkan seakan-akan tertelan kembali ke dalam kerongkongan. Anusapati sama sekali tidak mengerti, kenapa ayahanda Sri Rajasa sama sekali tidak menyapanya, bertanya tentang sesuatu kepadanya atau apapun juga. Mungkin perhatian ayahanda tercengkam pada pengkhianatan itu, berkata Anusapati di dalam hatinya. Keduanya pun kemudian berjalan kembali kepada pasukan mereka. Beberapa orang prajurit segera mengerumuni senapati itu dan bertanya hasil dari kehadirannya di paseban. Masih ada persoalan yang harus kami tunggu, berkata senapati itu. Jadi kami masih belum dapat meninggalkan istana dan pulang ke rumah kami masing-masing, bertanya prajurit-prajurit itu. Kita tunggu sejenak. Sri Rajasa maupun Panglima masih belum memberikan perintah itu. Para prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Mereka pun kemudian bertebaran di halaman belakang istana. Sebagian berada di kebun buah-buahan yang kebetulan tidak berbuah, yang lain berada di taman. Mereka masih harus menunggu perintah untuk beristirahat. Sebelum perintah itu mereka terima, mereka masih belum berani beranjak, karena masih mungkin ada persoalan-persoalan yang memerlukan kehadiran mereka, terutama senapatinya. Dalam pada itu, beberapa orang di antara prajurit-prajurit itu duduk bersama putra mahkota yang masih belum berani meninggalkan pasukannya dan senapatinya. Mereka berbicara tentang sambutan Sri Rajasa atas hasil yang telah mereka capai. Ada di antara mereka yang menjadi kecewa meskipun disimpannya di dalam hati.
Tugas yang berat itu rasa-rasanya telah mereka tunaikan sebaik-baiknya. Putra mahkota pun telah berbuat sebaik-baiknya pula. Tetapi kenapa ada juga kecurigaan atas kecerobohan mereka di dalam tugas itu? Sejenak kemudian para prajurit itu melihat bahwa Sri Rajasa telah membubarkan Paseban. Beberapa orang pemimpin pemerintahan telah meninggalkan istana, keluar pintu gerbang dan kembali ke rumah masing-masing. Sidang ini agak lebih cepat dari sidang-sidang yang biasa diadakan pada hari-hari tertentu, desis seorang prajurit. Senapati pasukan kecil itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Sebenarnya lah bahwa Sri Rajasa telah membubarkan Paseban itu lebih cepat dari biasa. Tawanan yang dibawa oleh pasukan kecil itu sangat menarik perhatiannya. Keterangan yang didengarnya dari senapati pasukan yang dikirimnya untuk menumpas para perampok yang disertai oleh putra mahkota itu membuatnya berdebar-debar. Ada juga pengkhianat-pengkhianat yang bodoh di dalam istana ini, gumam Sri Rajasa di dalam hati. Cara yang ditempuh adalah cara yang gila. Kalau Anusapati berhasil menemukan pengkhianat itu sendiri, maka istana ini akan menjadi kacau dan rencanaku akan rusak. Dan agaknya kemarahan Sri Rajasa tidak dapat ditunda lagi. Ia benar-benar ingin meyakinkan siapakah orang yang telah melakukan kebodohan itu, meskipun sudah ada juga dugaan padanya. Karena kegelisahan itulah maka Paseban pun segera dibubarkannya. Kemudian diperintahkannya beberapa orang prajurit untuk mengambil tawanan yang telah dibawa oleh pasukan kecil itu. Senapati itu pasti masih ada di halaman. Katakan kepadanya, perintah Sri Rajasa, tawanan itu akan dibawa menghadap, hamba tuanku, jawab prajurit-prajurit itu. Dengan tergesa-gesa prajurit-prajurit itu pun segera mencari pimpinan pasukan yang berhasil membawa dua orang tawanan itu. Seperti perintah Sri Rajasa, maka dikatakannya bahwa kedua tawanan itu harus dibawa menghadap. Silahkan. Ambillah. Aku serahkan mereka kepada prajurit pengawal. Baiklah. Tetapi karena kaulah yang menyerahkan kepada mereka, marilah kita mengambilnya bersama-sama. Senapati yang kelelahan itu mengerutkan keningnya. Ia berpikir sejenak. Sebenarnya ia masih senang duduk bersandar dinding kebun sambil terkantuk-kantuk. Tetapi karena perintah itu perintah Sri Rajasa, maka ia pun kemudian berdiri sambil mengibaskan pakaiannya yang kotor. Apakah setelah tawanan itu menghadap, kami, para prajurit yang lelah ini diperkenankan beristirahat? Aku tidak tahu, jawab prajurit yang mengemban perintah Sri Rajasa. Senapati itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Prajurit itu memang tidak mengerti. Dan agaknya Sri Rajasa tidak mengeluarkan perintah apapun. Apakah Panglima masih di Paseban? Bertanya senapati itu. Panglima yang mana yang kau maksudkan? Panglima prajurit Singasari. Bukan Panglima pasukan pengawal. Panglimaku adalah Panglima prajurit Singasari itu. Tetapi Panglimaku lain. Ban perintah Sri Rajasa. Oh, jadi apakah para panglima masih berada bersama dengan Sri Rajasa? Tidak. Sri Rajasa hanya seorang diri. Senapati itu mengangguk-anggukan kepalanya. Agaknya Sri Rajasa akan memeriksa tawanan itu tanpa diketahui oleh orang lain. Sejenak kemudian mereka pun telah sampai di ruang yang tertutup rapat. Hanya beberapa lubang sajalah yang terdapat pada dinding kayu yang tebal. Di depan ruang yang berpintu kuat itu berdiri seorang pengawal sambil membawa sebatang tombak di tangan, sedang beberapa langkah daripadanya, di sebuah gardu kecil, terdapat dua orang yang sedang duduk terkantuk-kantuk. Memang kemungkinan untuk melepaskan diri terlampau kecil. Kedua tawanan yang masih terikat tangannya itu telah diikat pula dengan tonggak di dalam ruangan sempit itu. Sehingga mereka tidak akan mendapat kesempatan berbuat apapun, karena keduanya dianggap sebagai tawanan yang penting. Setelah menyampaikan perintah Sri Rajasa, maka prajurit yang bertugas menjaga tawanan itu pun mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, ambillah. Kedua tawanan itu membuat kami selalu berdebar-debar. Tetapi sudah tentu, setelah Sri Rajasa selesai memeriksa keduanya, keduanya akan kami kembalikan ke tempat ini. Mudah-mudahan Sri Rajasa marah dan membunuh keduanya. Senapati itu mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, keduanya adalah tawanan yang penting. Masalahnya pasti akan menyangkut pengkhianatan. Setidak-tidaknya pengkhianatan kepada putra mahkota, seandainya tidak kepada Singasari. Tetapi akibat dan hukumannya akan sama bagi pelakunya.
Putra mahkota adalah lambang keteguhan Singasari di masa mendatang. Para penjaga itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Baiklah. Marilah, aku bukakan pintu. Bawalah mereka. Tetapi berhati-hatilah. Keduanya agaknya memang orang-orang yang keras kepala." "Aku sudah mengenalnya dengan baik," berkata senapati itu. "Aku bersama-sama dengan keduanya selama perjalanan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan." "Oh," pengawal itu mengangguk-anggukan kepalanya. "Hampir aku lupa. Kaulah yang membawanya kemari?" Pengawal itu pun kemudian membuka selarak pintu yang besar. Kemudian dengan hati-hati ia menarik daun pintu bilik itu, sehingga sejenak kemudian daun pintu itu pun telah terbuka lebar-lebar. Sejenak, para prajurit itu menyesuaikan diri dengan keremangan di dalam bilik yang rapat dan kuat itu. Dan semakin lama mereka pun melihat semakin jelas, dua orang yang masih terikat pada tiang di dalam bilik itu. Tetapi hampir bersamaan mereka meloncat masuk. Ternyata kedua orang itu sudah terkulai tidak bernafas lagi. Tangannya masih terikat dan sama sekali tidak terdapat luka apapun pada tubuh mereka. Keduanya sudah mati. Para prajurit yang berada di dalam bilik itu diam mematung. Mereka memandang kedua tawanan itu dengan mata yang terbelalak, seakan-akan mereka tidak percaya pada penglihatannya. "Apakah yang sebenarnya telah terjadi di sini?" desis senapati itu. "Kau apakan mereka berdua, sehingga mereka telah mati di tiang?" "Kami tidak berbuat apa-apa," pengawal itu menjadi tegang. Pertanyaan itu benar-benar tidak menyenangkan. "Kami memasukkan mereka semalam, setelah kami menerima keduanya dari kalian. Begitu mereka terikat di dalam dan kemudian pintu tertutup, hanya sekali kami membukanya, ketika kami memberi makan kepada mereka. Kami membuka tangannya, tetapi kami mengikat kakinya. Setelah mereka makan, kami mengikatnya kembali." "Apakah mereka makan seluruh bagian yang kalian berikan kepadanya?" "Tidak. Justru sebagian dilemparkan kepada penjaga yang berdiri di muka pintu." "Dan apakah penjaga itu marah dan memukul mereka?" "Tidak. Itu akan membuatnya senang. Tetapi kami hanya mentertawakan mereka. Dan ternyata merekalah yang marah." "Apakah sisa makan mereka masih ada?" "Kau curiga bahwa kami meracunnya?" "Bukan kau. Tetapi mungkin ada kesalahan di pihak yang lain." Pengawal itu menjadi tegang. Ternyata kecurigaan atas kematian kedua tawanan itu harus mereka tanggungkan. Dan ia memang tidak dapat mengelak, apabila tanggung jawab atas kematian mereka itu dibebankan kepadanya dan kawan-kawannya. Karena itu, maka para pengawal itu mengumpat habis-habisan. Namun dengan demikian, mereka telah meneliti tempat itu sebaik-baiknya. Mungkin ada petunjuk yang dapat dipakainya sebagai pegangan untuk mempertanggungjawabkan peristiwa itu. Pada prajurit yang lain pun ikut serta membantunya. Mereka memang tidak dapat menuduh para pengawal tanpa dapat memberikan bukti-bukti. Tetapi sebaliknya apabila para pengawal tidak dapat membuktikan kebersihan diri mereka pun, mereka pasti terlibat dalam kesulitan. Sejenak kemudian, halaman istana itu menjadi gempar. Kematian kedua tawanan itu segera tersebar sampai ke segenap sudut. Setiap orang yang mendengar hal itu menjadi heran. Belum pernah terjadi, seorang tawanan, apalagi dua orang, mati bersama-sama di dalam bilik itu. "Kita harus segera melaporkannya kepada Sri Rajasa," berkata prajurit pengawal yang mendapat tugas untuk mengambil tawanan itu. "Marilah. Kau ikut pula bersama kami, supaya tanggung jawab kami sedikit berkurang." Senapati itu pun tidak dapat ingkar. Ia ikut menyaksikan kematian kedua tawanan itu. Karena itu, maka ia pun sebaiknya ikut pula melaporkannya. Tetapi selagi keduanya akan meninggalkan tempat itu, seorang prajurit berkata, "Lihat, ada sesuatu yang mencurigakan. Bukalah pintu lebar-lebar." Setiap prajurit yang ada di tempat itu berpaling. Salah seorang menyahut, "Pintu sudah terbuka sepenuhnya. Menepilah. Jangan berdiri di pintu. Kami memerlukan cahaya untuk melihat gejala yang ada pada kedua orang ini." Senapati yang menangkap kedua tawanan itu mendekat. Ternyata di tubuh orang itu terdapat noda-noda yang berwarna kebiru-biruan. Semula noda-noda itu memang tidak jelas. Tetapi semakin lama menjadi semakin biru kehitam-hitaman. "Racun," desis senapati itu. "Keduanya mati kena racun."
Kau tetap menuduh aku meracunnya? Bertanya pemimpin pengawal. Wajahnya menjadi semakin tegang. Aku tidak berhak menuduh siapapun juga, jawab senapati itu. Tetapi aku hanya mengatakan bahwa ia mati karena racun. Itulah yang harus aku sampaikan kepada Sri Rajasa. Terserah kepada Sri Rajasa, kesimpulan apakah yang diambilnya? Pengawal itu menggeretakkan giginya. Katanya, apakah kau tidak dapat melaporkan hal-hal yang lain kecuali racun itu? Racun itu adalah penyebab dari kematiannya. Jadi apakah yang harus aku katakan selain racun? Mabuk? Bunuh diri atau mati kedinginan? Pengawal itu tidak menjawab. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia bergeser mendekati mayat yang masih terikat. Sekali lagi ia mencoba mengamat-amati mayat itu baik-baik. Persoalannya pasti akan berkisar pada dirinya. Dan itu adalah wajar sekali. Terkutuklah tugas yang membawa aku ke dalam kesulitan ini. Kalau aku tidak bertugas semalam, aku tidak akan terlibat dalam perkara yang mungkin dapat menjerat leher di tiang gantungan yang tinggi. Tiba-tiba saja bulu-bulu para pengawal itu meremang. Namun dengan demikian mereka bekerja lebih teliti. Kini setiap orang yang tidak berkepentingan sekali disuruhnya keluar dan tidak diperbolehkannya berdiri di muka pintu, agar cahaya matahari dapat masuk sebanyak-banyaknya, meskipun tidak langsung. Diperiksanya kembali setiap bagian tubuh orang yang sudah meninggal terikat pada tiang itu. Sebelum menemukan sesuatu, aku tidak akan menghadap, katanya kepada diri sendiri. Karena itu, ketika senapati mengajaknya sekali lagi, ia berkata, "Tunggu sebentar. Aku harus menemukan sesuatu. Tuanku Sri Rajasa akan lebih senang menerima laporan ini dari kita daripada orang lain mendahuluinya. Apalagi kita akan dapat memberikan keterangan sewajarnya. Tidak ditambah dan tidak dikurangi." Pengawal itu tidak menjawab. Ia masih meneliti dengan saksama tubuh yang terkulai itu. Tiba-tiba saja wajahnya menegang. Matanya terbelalak ketika ia melihat sesuatu di betis orang itu. "Kemarilah," ia memanggil senapati yang membawa kedua tawanan itu. "Aku melihat sesuatu yang barangkali kita perlukan." "Apa?" "Kemarilah." "Memukul mereka?" Senapati itu pun segera mendekat. Sambil menunjuk ke betis orang yang meninggal, pengawal itu berkata, "Kau dapat mengatakan, apakah ini?" "Supit," desis senapati itu. "Ternyata mereka telah dibunuh dengan supit racun. Bagaimana dengan yang seorang?" Ketika para pengawal mencari dengan saksama, mereka pun menemukan sebuah noda yang hitam. Di tengah-tengah noda itu terdapat sepucuk duri yang panjang dan tajam, duri yang sudah direndam di dalam racun. Dengan duri ini mereka membunuh keduanya, desis senapati itu. "Ya. Racun itu pasti racun, yang tajam sekali." Senapati itu menggeram. Terdengar suaranya berat. "Ada juga pengkhianat di dalam halaman istana ini. Pasti orang-orang yang mengadakan hubungan dengan para perampok itu. Mereka perlu menghilangkan jejak dengan membunuh kedua orang ini, agar orang ini kelak tidak membuka rahasia." "Licik sekali," seru pengawal itu. "Hampir saja akulah yang akan digantung." Tetapi, namun kata-kata itu tidak dilanjutkan. Bahkan justru pemimpin pengawal itulah yang menyahut. "Tetapi mungkin juga salah seorang dari kami yang melakukannya. Atau aku sendiri." "Begitu?" "Bukan maksudku. Tetapi bagaimana mungkin seseorang dapat melakukan tanpa kalian ketahui?" Pengawal itu memandang wajah senapati yang membawa kedua tawanan itu sejenak. Namun wajahnya pun kemudian tertunduk dalam-dalam. Ia tidak dapat ingkar bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Dengan demikian, maka telah terbayang di dalam rongga matanya, kemarahan Sri Rajasa tanpa ampun. Bahkan mungkin ia akan dihukum mati karenanya. Tetapi bagaimanapun juga ia harus menghadap. Ia tidak dapat mengelak lagi ketika senapati itu berkata, "Marilah. Sekarang kita menghadap. Kita semuanya telah kehilangan. Aku telah membawa mereka dari jarak yang jauh. Tetapi ketika mereka telah berada di dalam bilik yang tertutup, mereka akhirnya hanya mati tanpa arti di sini." Pengawal itu hanya diam saja. Ia tidak dapat membantah. Bahkan seandainya ada tuduhan atas diri mereka. Karena itu, maka mereka berdua pun segera pergi menghadap Sri Rajasa diantar oleh prajurit yang mendapat perintah mengambil tawanan-tawanan itu.
Beberapa orang prajurit memandang keduanya dengan dada yang berdebar-debar. Tetapi untuk menyampaikan hal yang pahit itu kepada Sri Rajasa, tidak seorang pun yang ingin mengikutnya. Bahkan prajurit yang diperintahkan oleh Sri Rajasa untuk mengambil para tawanan itu pun menjadi sangat kecut. Mereka sama sekali tidak mengerti tentang tawanan itu dan kenapa mereka mati terbunuh. Tetapi mau tidak mau mereka akan mendengar Sri Rajasa marah bukan buatan. Demikianlah dengan hati yang bergejolak prajurit-prajurit itu menghadap Sri Rajasa yang agaknya masih menunggu di tempatnya. Demikian para prajurit itu menghadap, Sri Rajasa mengangkat wajahnya. Kemudian melambaikan tangannya, memanggil prajurit-prajurit itu untuk mendekat. Seolah-olah prajurit itu telah merangkak maju dengan kaki gemetar. Semakin dekat mereka dengan Sri Rajasa, rasa-rasanya menjadi semakin panas. Duduklah, suara Sri Rajasa menggelegar di telinga mereka. Mereka pun segera duduk dengan kepala tunduk dalam-dalam di hadapan Sri Rajasa. Hampir aku keliru. Aku kira dua orang prajurit yang ada di muka inilah kedua tawanan itu. Jadi di mana tawanan-tawanan itu sekarang? Prajurit-prajurit itu mulai gemetar. Karena itu sejenak mereka tidak dapat menyahut. Sri Rajasa menjadi heran melihat tingkah laku prajurit-prajurit itu. Maka sekali lagi ia bertanya. Di mana kedua tawanan itu? Senapati yang membawa tawanan itulah yang kemudian beringsut sedikit. Namun kepalanya masih tertunduk dalam-dalam. Dengan suara yang dalam di tenggorokannya ia berkata, "Ampun tuanku. Segala kesalahan hamba semuanya, hamba mohon diampunkan." Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab. Ia sudah terlampau biasa mendengar kata-kata itu. Sehari 1000 kali. Setiap orang yang akan berkata sesuatu kepadanya, pasti mohon diampuni apabila ada kesalahannya. Karena itu, ia menunggu saja prajurit-prajurit itu berkata seterusnya. Tuanku, perkenankanlah hamba menyampaikan berita yang sama sekali tidak tuanku harapkan. Sri Rajasa bergeser sedikit mendengar kata-kata itu. Sambil memandang senapati yang menundukkan kepalanya dalam-dalam ia bertanya. Berita apa yang kau bawa? Cepat katakan. Ampun tuanku. Kedua tawanan itu meninggal di dalam bilik tahanan. Sri Rajasa pun benar-benar terkejut mendengar berita itu. Hampir berteriak ia berkata. Mati. Kau bilang kedua tawanan itu mati Senapati itu mengerutkan lehernya, seakan-akan sebuah pedang yang tajam telah menyentuh tengkuknya. Hamba tuanku. Ketika hamba datang ke bilik tahanan untuk mengambil keduanya telah hamba ketemukan mati di tiang tempat mereka terikat. Sejenak Sri Rajasa terdiam. Sesuatu sedang bergolak di dalam hatinya. Tawanan itu sebenarnya penting baginya untuk memastikan siapakah yang telah mencoba berkhianat kepada putra mahkota meskipun ia sudah dapat membuat tuduhan. Dengan demikian ia akan dapat mengambil tindakan seperlunya untuk mengamankan rencananya sendiri. Tetapi tawanan itu sudah mati. Dan Sri Rajasa pun dapat menduga siapakah yang telah membunuhnya. Namun Sri Rajasa tidak senang sekali bahwa seseorang telah bertindak sendiri tanpa setahunya. Karena itu, sebenarnya lah ia kecewa sekali. Bersambung ke bab 45. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.